selamat malam. Hari ini saya akan jelaskan mengenai bab 6, anggaran biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Pengertian biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini maksudnya adalah semua biaya-biaya yang terjadi terkait dengan proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Berarti ini mencakup seperti biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan pengertian anggaran biaya overhead pabrik sendiri adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Terlalu besarnya biaya overhead pabrik akan mempengaruhi harga pokok produksi, mempertinggi harga jual, dan pada akhirnya akan memperkecil tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Itu tentang pengertiannya. Lalu kita lihat tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Secara umum anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah: pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. 3, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Dengan demikian anggaran biaya overhead pabrik itu berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran kas. Terkait dengan tujuan secara khusus ini, yang pertama kita lihat mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Dengan kita menyusun anggaran BOP, kita bisa tahu penggunaan biaya secara lebih efisiennya itu seperti apa. Lalu kita bisa menentukan harga pokok produk itu secara lebih tepat. Bisa mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang terakhir kita bisa sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Kita lihat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik itu harus mencakup perincian tentang jenis barang yang kita hasilkan itu barang apa, jumlah barang yang diproduksi, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan, tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan, waktu atau kapan produksi dilaksanakan. Kemudian dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penanggung jawab perencanaan biaya. Dalam hal penanggung jawab perencanaan biaya, perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau prinsip biaya departemen langsung. Untuk merealisasikan prinsip ini, maka departemen dibagi menjadi dua bagian, yaitu departemen produksi, yaitu departemen yang menjalankan kegiatan produksi yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead pabrik langsung. Yang kedua, departemen jasa atau pembantu, yaitu departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi tetapi membantu kelancaran jalannya proses produksi, sehingga biaya overhead yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak langsung. Contoh departemen produksi itu yang langsung berkaitan dengan proses produksi contohnya kalau konveksi berarti bagian jahit-jahitnya langsung. Kalau bagian departemen jasa atau pembantunya itu misalnya bagian furingnya, yang kemudian bagian jahit kancing dan sebagainya Kedua, penentuan jumlah biaya. Penentuan
biaya overhead pabrik diserahkan kepada masing-masing departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh kepala departemen yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan jumlah biaya overhead pabrik. Pertama, sifat biaya. Berdasarkan sifatnya, dikenal 3 macam biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang cenderung bersifat konstan secara total dari waktu ke waktu tanpa terpengaruhi oleh volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Contoh gaji, asuransi, dan lain-lain. Kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan yang besarnya sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan itu dinyatakan dalam satuan aktivitas seperti jam berlangsung atau DLH, jam mesin atau DMH, atau unit barang, kilogram, liter, dan lain-lain. Contoh biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat variabel di mana biaya ini mengalami perubahan, namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contoh, biaya listrik, biaya pemeliharaan bahan penolong, dan lain-lain. Yang kedua, yang B, wewenang untuk menentukan biaya. Nah, nomor 3, pengawasan biaya overhead pabrik. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian biaya overhead pabrik dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Karena biaya yang timbul pada Departemen Jasa ini selain untuk kepentingan Departemen Jasa sendiri, juga untuk kepentingan Departemen Produksi. Nah, pengalokasian biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan cara clean cost concept, yaitu pengalokasian berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Sedangkan satuan kegiatan yang umumnya dipakai bagian produksi dan bagian jasa adalah yang pertama, bagian produksi itu ada material cost atau biaya bahan baku. Kedua, direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung, direct machine hours, ya. Kemudian productive output. Nah, yang B di bagian jasa atau pembantu. Direct repair hours, kilowatt hours, direct labor hours, nilai pembelian bahan mentah. Ya, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka dalam membuat perkiraan perlu diperhatikan agar tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk itu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran BOP adalah: pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, berbagai standar yang sudah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan itu bagaimana? Metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap itu pakai apa? Misalnya garis lurus atau saldo menurun. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Kemudian pengalokasian biaya tersebut dapat dilakukan dengan metode perbandingan pemakaian watt, perbandingan luas lantai, perbandingan jumlah karyawan, perbandingan nilai kekayaan aset dari masing-masing bagian atau departemen. Oke, demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian.